Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Nggak kerasa ya, Celia dan juga pemirsa, kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Berarti ini 29, 30, 31, 3 hari lagi loh. Kita akan ganti tahun ke 2026. Mau ganti tahun biasanya harus punya resolusi dong, Putri. Aduh, boro-boro mikirin resolusi, kayaknya saya lagi ngejar target sampai akhir tahun ini karena tinggal tersisa 3 hari lagi. Banyak gitu berarti ya. targetnya? Ya masih ada yang belum kecapai, ada yang alhamdulillah sudah tercapai. Tapi memang kamu sudah mikirin resolusi? Sudah dong, pokoknya huruf pertamanya M. Apa tuh? Makin cantik, Money? makin baik, dan money. Money ya? Makin kaya, Putri. Nah itu tuh kayaknya Amin, amin. resolusi setiap orang di akhir tahun, Put. Iya, saya curiganya ini resolusinya Celia di tahun 2024, 2023, 2022 yang belum tercapai. Betul. Tetap ya lanjut, pokoknya resolusi Nggak berubah. Nggak berubah, karena belum tercapai gitu ya. Putri juga sama? Ya pastinya ya, tapi yang paling penting tuh saya pengennya hidup sehat sih. Ini juga sulit nih Celia. Dari tahun-tahun sebelumnya kita pengen hidup sehat, pola hidup sehat, olahraga, makan sehat. Tapi faktanya belum berjalan. Nah makanya ini di tahun depan semoga bisa terwujud ya, konsisten. Ditahan gitu ya nafsunya, Putri. Jangan banyak jajan. Dan banyak jajan, banyakin olahraga. Benar. Karena kesehatan ataupun sehat itu tuh Nomor penting satu, dan juga betul. mahal. Kalau nggak sehat kita nggak bisa kerja gitu Betul, kan. nggak bisa makan enak. Nggak bisa dapetin duit seperti yang diinginkan saya lihat tadi di tahun 2026. Betul. Tapi daripada nanti Putri semakin berlama-lama, kemudian nyampein resolusinya untuk pemirsa, nanti pemirsanya bosan, kita kasih informasi pertama dulu, Putri. Nah ini informasi pertama untuk Anda pemirsa, di mana kapal kargo bermuatan 12.000 ton terbakar di Pelabuhan Berlian Timur, Surabaya, Jawa Timur. Ya, dari penyelidikan sementara kebakaran berasal dari bagian mesin dan tangki BBM kapal kargo. Kita lihat bersama kebakaran membuat seluruh ABK kapal panik dan meminta bantuan pemadaman. 15 unit mobil pemadam kebakaran Kota Surabaya dibantu 5 unit mobil pemadam kebakaran Pelindo 3 Surabaya didatangkan ke lokasi dan berhasil memadamkan api. Tidak ada korban dalam kebakaran ini. Seluruh ABK kapal yang berjumlah 20 orang berhasil dievakuasi dengan selamat. Ya, masih dari informasi kebakaran pemirsa, pasca kebakaran di Panti Werda Damai di Kelurahan Ranomuut, Manado, Sulawesi Utara yang menewaskan 16 orang lansia pada Minggu malam tadi, kondisi bangunan kini tinggal menyisahkan puing-puing. Di lokasi kebakaran terlihat ada beberapa kursi roda yang telah hangus terbakar. Pihak kepolisian dari Ditreskrimum Polda Sulut melakukan pengecekan di lokasi sebelum tim DVI dari Polda Sulut diterjunkan. Seorang saksi mata mengatakan bahwa saat kejadian sebagian para lansia sudah tertidur lelap. Para lansia berhasil dievakuasi melalui tembok pagar belakang. Pihak Damkar Manado menyatakan petugas sempat mengalami kendala karena jalan dan gang yang sempit. 5 menit kami bergerak sampai di lokasi dan melakukan pemadaman hampir kurang lebih 1 jam melakukan pemadaman sehingga api bisa dikendalikan. Kesulitannya kita ketika mengatur suplai air dari depan mobil pengganti untuk suplai karena jalan agak sempit tapi bisa diatasi. Pemirsa, masalah sampah tak kunjung berakhir. Ada tumpukan sampah yang menggunung di sepanjang Jalan Raya Dewi Sartika, Pasar Cimanggis, Ciputat, Kota Tangerang Selatan semakin parah. Pasalnya, tumpukan sampah tersebut memakan bahu jalan sehingga membuat macetan dari arah Pamulang menuju Ciputat dan juga Jakarta. Tumpukan sampah tersebut meninggalkan bau busuk dan pemandangan yang kurang nyaman ya pastinya bagi para pengguna jalan maupun juga warga sekitar yang melintas.
Sebelumnya, Wali Kota Tangerang Selatan akan membersihkan sampah di beberapa titik di wilayah Kota Tangerang Selatan dengan menggunakan armada truk dinas lingkungan hidup sebanyak 39 truk. Namun wacana tersebut hanya isapan jempol karena masih banyak tumpukan sampah yang menggunung di Pasar Cimanggis yang belum diangkut sehingga mengganggu aktivitas warga. Ya, untuk mengetahui informasi terbaru dari tumpukan sampah yang terjadi di Tangerang Selatan, kita sudah terhubung dengan Milhan Wahyudi di Tangerang Selatan, Banten. Selamat siang, Milhan. Bagaimana kondisinya hingga siang ini? Apakah sudah ada pengangkutan sampah atau justru kondisinya sama saja seperti yang kita tayangkan beritanya sebelumnya? Iya, Putri, saya bisa kabarkan saya berada di Jalan Raya Otista yang di mana Jalan Raya Otista terlihat tumpukan sampah tepatnya di Pasar Cimanggis, Kota Tangerang Selatan, Banten. Yang di mana terlihat tumpukan sampah ini masih menggunung di pinggiran bahu jalan Otista ini. Sehingga tumpukan sampah ini mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang karena adanya sampah yang menumpuk, belum ada dari tindakan dari petugas Dinas Lingkungan Hidup sehingga Jalan Raya Otista ini memakan jalan ini di tumpukan sampah ini di Jalan Raya Otista, begitu Putri. Baik, Milhan, kalau kita lihat saat ini memang tumpukan sampahnya begitu banyak, begitu padat di situ menumpuk. Kalau masalah sampah di Tangerang Selatan ini bukan hal yang baru, udah sering terjadi. Kiranya apa solusi dari pemerintah melihat kondisi sampah yang menggunung ini? Kemarin itu masyarakat atau mahasiswa ini menggelar aksi unjuk rasa karena kekecewaan terhadap pemerintah Kota Selatan dengan cara unjuk rasa ini membawa tumpukan sampah ke kantor wali kota Tangerang Selatan sehingga para masyarakat ataupun dari warga sekitar ini belum ada solusi yang tepat untuk menangani sampah karena tempat pembuangan sampah akhir di Cipecang ini sedang ditutup ataupun direnovasi karena overload. Namun pada saat sebelumnya itu pemerintah Kota Selatan ini dengan bekerja dengan Kementerian Lingkungan Hidup membuka kembali TPA Cipecang, namun warga sekitar menolak adanya pembuangan sampah dari luar untuk menuju ke TPA Cipecang ini. Begitu, Putri. Oke, Milhan, artinya kalau memang ternyata solusi belum ditemukan begitu, apakah memang jumlah volume sampah ini setiap hari bertambah dong ya, Milhan? Ya Putri, bisa dilihat tumpukan sampah ini belum ada pengangkutan ataupun dari tindakan kebersihan pemerintah Kota Selatan sendiri. Sehingga tumpukan sampah ini masih menggunung di sepanjang pinggiran jalan Otista. Sehingga para pengendara dari arah Pamulang menuju Ciputat ini tersendat ataupun adanya kemacetan sehingga adanya tumpukan sampah yang mengurai ke pinggir jalan Otista. Begitu Putri. Baik, terima kasih laporan langsung Milhan Wahyudi dari Tangerang Selatan, Banten. Kalau kita lihat ini mungkin bisa jadi resolusi warga Tangerang Selatan. Ya, pemerintah setempat pemerintah ya. juga. Mungkin masuk list resolusi 2026 tidak ada penumpukan sampah di kawasan Tangerang Selatan, Banten. Bukan hanya Tangerang sih, harusnya semua daerah ya. Semua daerah, biar nanti lewat kalau kita udah wangi-wangi pakai parfum nggak bau sampah Putri. Itu juga kan bisa jadi bahaya, ada penyakit juga yang timbul dari tumpukan sampah yang menggunung tersebut. Ada kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, swasembada pangan khususnya beras yang selama ini menjadi cita-cita bangsa kini mulai menunjukkan wujud nyatanya. Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras nasional tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,79 ton
naik 13,6% dibandingkan dengan tahun lalu, Putri. Ya, betul sekali. Nah, stok cadangan beras pemerintah pun ini menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah, pemirsa. Lalu apakah ini tanda bahwa swasembada pangan ini benar-benar sudah di depan mata kita? Dan untuk membahasnya sudah hadir dua narasumber kita di siang hari ini. Di studio sudah ada Dr. Azmi Syaputra SHMH. Selamat siang, Pak Azmi. Beliau ini adalah pakar hukum dari Universitas Trisakti, benar sekali? Oke. Dan juga melalui sambungan Zoom ada Profesor Dr. Insinyur Lili Sutiarso, Master Engineer. Ini sebagai pengamat pangan dan juga guru besar UGM. Selamat siang, Prof. Lili. Selamat siang, Mbak Seli, Mbak Putri, dan juga Pak Dia. Oke. Mungkin Azmi, saya ke Prof. Lili terlebih dahulu ya. Prof, untuk produksi beras 2025 ini kan naik signifikan ya, diperkirakan itu ada 34,79 juta ton. Sementara konsumsi nasional itu hanya sekitar 31 juta ton. Apakah ini sudah bisa disebut surplus yang sehat, Prof. Lili? Iya, terima kasih. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau kita lihat data yang ada di BPS, kalau kita mengacu pada data BPS bahwa diperkirakan akhir tahun ini itu produksi beras mencapai 34,8 ton, 34 juta maaf. Kemudian juga kalau dilihat dari konsumsi atau kebutuhan itu 31-an. Jadi sebetulnya memang kalau dari hitung-hitungannya kan ini surplus. Tetapi kan tentunya kita melihat perlu adanya cadangan, ya, cadangan beras yang membuat tadi kondisi yang aman begitu ya. Jadi ini tentunya yang terus dipertahankan oleh pemerintah tentunya untuk cadangan beras pemerintah ini. Tercatat sebetulnya pada bulan Juni atau Juli kalau nggak salah itu 4,2 juta ton cadangan kita, dan saya kira ini satu prestasi yang perlu kita apresiasi, dan di akhir itu bergeser sekitar 3,7. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kondisi swasembada yang mudah-mudahan kurang 2-3 hari ini pemerintah bisa mendeklarasikan atau ya menyampaikan bahwa kita masuk pada suasana atau masuk pada status swasembada beras. Saya kira itu. Oke, ini juga disampaikan oleh Pak Mentan begitu, kita siap memproklamirkan Indonesia siap swasembada pangan begitu. Tapi ini apakah mencirikan bahwa Indonesia itu di fase yang kuat, dan apa kemudian yang paling berkontribusi secara penting mungkin di dalam swasembada pangan ini? Iya, sebetulnya posisi yang kuat itu tidak hanya dilihat dari satu titik, satu waktu di sini ya, karena kan pemerintah ataupun kita sebagai bangsa Indonesia masih tetap diuji seberapa kemampuan ketahanan atau swasembada pangan, swasembada beras ini akan berlanjut. Ya, jadi sustainability-nya memang ini yang masih kita perjuangkan. Kita tidak ingin nanti memasuki tahun 2026 itu ada hal yang membuat penurunan produksi ini yang tidak kita harapkan. Jadi deklarasi swasembada beras, deklarasi swasembada pangan pada akhir tahun ini kan memang perlu diikuti oleh upaya-upaya atau aktivitas yang terus berlanjut ya, berkelanjutan sustainability sampai tahun-tahun berikutnya. Nah, tentunya sekali lagi bahwa komitmen atau policy kebijakan pemerintah ini tetap
perlu kita perkuat gitu ya. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh kementerian dalam hal ini, kemudian juga sampai turunan ke bawah, semua infrastruktur institusi yang bergerak di pangan, saya kira ini perlu menjadi ujung tombak gitu ya untuk mempertahankan status swasembada beras ini. Betul, Prof. Lili. Anda menyampaikan bahwa semuanya harus siap ya, karena supaya swasembada pangan ini tidak hanya sesaat, tapi juga kita bisa mempertahankan ini hingga tahun-tahun berikutnya. Lalu pandangan Prof. Lili sendiri, bagaimana peran intervensi pemerintah dengan berbagai kebijakan yang fundamental, seperti misalnya menaikkan HPP di tingkat petani, kemudian mendorong transformasi pertanian dan juga penurunan harga pupuk dan juga tata kelola irigasi dalam mendukung swasembada pangan ini, Prof. Lili? Ya, terima kasih Mbak. Jadi memang capaian status swasembada beras ini kan tidak bisa parsial, tidak bisa dicapai pada satu atau dua pihak. Upaya-upaya yang dilakukan ini, saya kira apa yang dilakukan selama ini merupakan bentuk kolaborasi atau integrasi sinergitas dari grand design pangan nasional gitu ya. Jadi contoh yang bisa kita lihat seperti yang disampaikan tadi, bahwa kita mulai dari hulu sampai hilir. Ini sebetulnya yang poin pentingnya. Di hulu itu program-program atau aktivitas-aktivitas yang sifatnya memberikan insentif kepada petani, saya kira ini perlu kita acungi jempol. Artinya ada apresiasi yang kuat dari kebijakan di tingkat pusat ya, mulai misalnya alat mesin atau alat mesin pertanian, pupuk, harga pupuk turun sekitar 20% ya. Kemudian sampai insentif di tingkat hilir ya, naiknya HPP ya. Nah, ini artinya kan keberpihakan pemerintah kepada petani itu kan bisa dilihat dari indikator-indikator ini, sehingga tentunya kalau kita lihat intervensi dari pemerintah untuk swasembada beras ini kan tidak hanya sepotong atau parsial, tetapi tadi kami sampaikan bentuk integrasi dari hulu sampai hilir. Nah, kemudian juga kalau kami melihat itu memang yang paling utama adalah kuatnya policy sejak awal. Jadi sejak pemerintahan Pak Prabowo di awal, bahwa dengan Astagita itu secara clear, jelas bahwa bagaimana keberpihakan untuk swasembada pangan atau ketahanan pangan, ketahanan energi, air dan sebagainya itu jelas gitu ya, saya kira kalau nggak salah di Astagita nomor 2. Nah, tetapi yang kita lihat di beberapa memang harus ada kolaborasi poin gitu ya. Betul. Jadi memang ini tidak bisa parsial dan tidak bisa sendiri. Bahkan Kementerian Pertanian pun kami lihat juga tidak bisa sendiri. Artinya dia harus berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lain. Saya kira kuncinya ada di situ, Mbak. Oke, Prof, saya akan ke Pak Asmi. Pak Asmi, kalau kita dengar tadi ini nggak bisa parsial, artinya harus ada kolaborasi dari pemerintah dengan regulasi yang sudah diterapkan juga oleh Kementerian Pertanian. Kalau kita lihat mulai dari tata kelola pupuk, kemudian juga untuk menaikkan HPP-nya. Tapi kalau Anda melihat secara keseluruhan regulasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian ini seperti apa? Apakah ini efektif untuk mendorong swasembada pangan? Ya tentu, kalau kita lihat pemerintahan Pak Prabowo dan Kementerian Pertanian hari ini, dari Januari sampai November aja ada 25 regulasi. Ada Impres, Kepres, bahkan peraturan Kementerian Pertanian. Betapa menjadi strategisnya keberadaan isu swasembada pangan ini. Karena beberapa tahun yang lalu kita melihat isu ini selalu menjadi yang tak berkesudahan, gitu loh. Sehingga kalau kita lihat hari ini menjadi satu catatan akhir tahun, dari 25 regulasi yang diturunkan itu semuanya mengarah kepada swasembada pangan. Dan itu terbukti. Misalnya tadi kan dari ketersediaan pupuk yang menjadi persoalan, pupuk subsidi yang selama ini menjadi persoalan di daerah yang terkadang wilayahnya tidak ada
pertanian atau lahan pertanian malah di situ tersedia pupuk. Hari ini itu menjadi satu konsen yang memang betul perhatian. Bahkan kalau kita lihat dari data yang saya lihat hari ini kuotanya sudah 9,5 juta. Yang awalnya itu adalah 4,5 juta tanpa mengganggu alokasi APBN. Yang selama ini itu biar ada angka subsidi itu langsung disuntik sama APBN. Tapi untuk tahun ini kita ada 9,5 juta subsidi itu tanpa mengganggu alokasi APBN. Dan harga pupuk yang kita lihat lagi di pasaran juga itu tadi adalah turun kan 20%. Karena permainannya sudah semakin terbatas gitu kan, karena syarat dan ketentuan yang diatur dalam impres tersebut. Artinya kalau kita lihat regulasi yang disusun ini menunjukkan kehadiran negara bahwa isu pangan ini menjadi penting. Selain memang perintah dan kehendak dari konstitusi, pasal 33, pasal 34 itu juga menyatakan lah negara harus menjamin. Ini yang menunjukkan negara hadir. Kalau kita lihat tadi daripada 25 regulasi yang tadi sudah disusun, hal yang paling penting itu kan tadi bahwa ada juga pengadaan cadangan beras pemerintah. Jadi hari ini mesra antara Kementerian Pertanian dan Bulog itu menurut saya yang dulunya itu tidak klik dengan bukan berseberangan, setidak-tidaknya ada egonya dengan capaian di luar dia adalah mungkin ya saya kan BUMN saya juga cari uang, tapi satu sisi kan ada kepentingan rakyat juga atau kepentingan petani yang harus dilakukan karena sebenarnya masalah beras ini kan aktor utamanya kan ada di petani. Kan aneh kalau petani yang nanam malah untung bukan yang petani. Gitu loh. Tidak sejahtera, mereka merasa kok pupuk mahal, biaya produksi tidak tercapai. Hari ini dengan ada tadi cadangan beras nasional tadi, ditambah ada perintah, pokoknya petani bisa bawa harga jual itu kepada Bulog 6.500. Ya, ditentukan gitu ditentukan. Ya. HPP Jadi apapun produk beras Anda, kalau beras itu Anda misalnya ada tengkulak atau dia kena ijon atau mungkin apapun yang terjadi kendala di lapangan itu, misalnya selama ini oke, pemerintah tentukan 5.500. Tapi kamu kan punya utang, kamu kan punya sangkutan ini, tapi beras kamu kan begini. Akhirnya petani selalu tidak punya pilihan untuk itu. Jadi mau tidak, karena dia akan menanam lagi, mau nggak mau ngikut dong dengan harga yang ditentukan oleh orang yang menekan tadi. Betul sekali. Berarti artinya landasan regulasi yang saat ini ada, tadi sudah ada 25 regulasi sepanjang tahun hingga November. Dari Januari sampai November. Oke, nah artinya ini cukup kuat ya untuk menopang program swasembada pangan ini tidak hanya dalam wujud cita-cita atau angan-angan mimpi kita saja, tapi mungkin akan jadi realitas nih begitu kan, akan jadi kenyataan untuk Indonesia dan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin nanti dijawab lebih lengkap ya. Lasmi ya, usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, melanjutkan tadi pertanyaan menggantung saya Pak Asmi, bahwa landasan regulasi kita ini sudah cukup kuat sebetulnya untuk menopang program swasembada pangan ini. Nah, apakah artinya sudah benar ya kebijakan ini sudah berada di jalur yang benar untuk melindungi petani, terutama dari pihak-pihak mafia pangan? Ya, kalau kita lihat regulasi yang dibangun tadi, salah satunya juga kan kita bisa ada Impres nomor 14 2005 tentang infrastruktur bagaimana ya irigasi kita dibenerin, terus ada koperasi desa untuk mengkat tengkulak yang di bawah tadi untuk dibawa ke Bulog. Dalam tataran implementasinya tentu ini menjadi landasan yang kuat. Berarti kan tinggal pada pelaksanaannya. Republik ini selalu menjadi persoalannya kan tentang budaya dan perilaku. Maka ketentuan hukum pidana juga mengatur. Misalnya orang ada monopoli, kita punya undang-undang monopoli. Ada orang yang tidak sesuai berasnya yang kadang dioplos. Kita lihat ada tragedi kemarin di Cipinang, ada di gudang-gudang tertentu yang terkadang. Makanya kita bilang, hai oknum-oknum tertentu berhentilah. Ini presiden kita kepengen swasembada pangan ini betul-betul ada. Dan ini kan terbukti. Kalau tadi dibilang indikatornya ada tidak keran impor yang dibuka di tahun ini. Sepanjang keran impor itu tidak dibuka, mungkin orang ada sembunyi-sembunyi, itu cara dia lah. Bagaimanapun selalu ada orang untuk curang kan. Tapi setidak-tidaknya hari ini pemerintah tidak buka keran impor. Ini kan berarti ada sinyal menunjukkan bahwa efektivitas dong. Gitu. Nah, kalau semuanya satu komando, betul nggak? Ini aman. Yang repot ini kan nanti ada orang yang biasanya diuntungkan nggak mau dong dengan kebijakan-kebijakan begini.
untuk menguntungkan petani. Akhirnya muncul resistensi. Muncul gitu ya? resistensi, muncul loh. Selama ini saya dapat untung sekian, selama ini distribusi saya dari hulu hilir, karena dia sudah ambil dari petani, terus dia kartel, dia punya usaha-usaha yang memang udah dia siapkan untuk sampai mengendalikan itu. Akhirnya terkadang pemerintah menentukan ini, begitu dia stop beras itu tidak ada di pasaran 10 hari, 5 hari, udah jerit ini di pasar-pasar. Begitu barang nggak ada, ya seolah-olah harga pasar. Padahal ini bukan harga pasar. Kementerian bilang stok kita cukup, tapi kok harga tinggi. Benar. Lah kan ibu-ibu panik, ya kan? Ibu-ibu kan yang penting beli duluan, ya kan? Iya, benar. Beli aja dulu biar aman, biar tenang. Daripada makan obat sakit kepala 7 butir, pikirnya kan yang penting stok pangan itu ada. Akhirnya pembelian yang dianggap terlalu banyak tadi, itu menguntungkan pengusaha tertentu. Ini yang kita pikir, akhirnya regulasi yang tadi sudah dibuat kembali kepada ketegasan kualitas penegakan hukum kita. Berani tidak tim Satgas Pangan yang sudah terbentuk. Itu kan udah satu kesatuan. Kayak pemilu ada Gakumdu yang situ udah bersatu. Hari ini Presiden juga sudah menyiapkan itu tim Satgas Pangan. Dari semua unit, dari polisi, lembaga-lembaga strategis itu sudah ada. Betul. Ya tinggal kan kita mau bergerak, orang-orang yang sudah diamanah itu mau bergerak nggak? Tahu kok titik-titiknya di mana, tahu kok titik-titik rawannya di mana, tahu kok pemainnya di mana. Tinggal eksekusi aja sebenarnya. Ya, tinggal kita eksekusi. tunggu Kalau merah aksinya. putih ya merah putih, jangan setengah merah putihnya. Benar. Gitu. Oke, saya mau kembali ke Prof. Lilik. Prof. Lili, dari sisi ekonomi pertanian, bagaimana mungkin bisa Anda jelaskan bagaimana multiplier efek nih swasembada beras terhadap desa dan juga ekonomi lokal nih, Prof. Lili? Ya, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Celia. Ya, jadi kita kembali pada konsep dasar bahwa beras ini kan bukan hanya sekedar sebagai bahan pangan pokok ya, masyarakat kita, tetapi sudah punya nilai yang lebih ya, misalnya punya nilai ekonomi, punya nilai politik, punya nilai sosial budaya tadi yang disampaikan Pak Azmi tadi, bahwa ini kemudian sangat signifikan. Artinya kalau dilihat dari seberapa intervensi atau seberapa kuat pengaruhnya terhadap ekonomi, katakanlah di daerah pedesaan, dengan stabilnya harga beras, katakanlah karena pada kondisi yang level swasembada beras, ini kan tentunya tadi harapan kita bahwa keperpihakan kita kepada petani ya sebagai produsen dalam hal ini, sehingga tentunya ini akan memberikan stimulan atau memberikan akselerasi perputaran roda ekonomi di dalam kawasan tersebut. Ya, katakanlah daya beli petani meningkat, kemudian juga infrastruktur akan bergerak di situ ya. Kemudian juga hal yang saya kira dilihat sekarang, salah satu program pemerintah yang related dengan kondisi ini adalah pengembangan koperasi desa merah putih. Harapannya koperasi desa merah putih ini pun nanti akan masuk di dalam ekosistem pangan di wilayah tersebut atau di pedesaan tersebut, sehingga sekali lagi bahwa ini akan menghidupkan ya roda ekonomi atau roda perekonomian di wilayah tersebut. Intinya bahwa dengan kondisi surplus swasembada pangan, harga pangan stabil, ya tidak mempengaruhi inflasi dan sebagainya, ini tentunya akan memberikan apa istilahnya ekosistem masyarakat yang ideal harapannya ya. Jadi tentunya ini nanti akan memberikan multiplier efek pada sektor-sektor yang non pertanian juga yang harapan kita. Saya kira itu, Mbak. Oke, akan memberikan multiplier efek. Tapi ada juga istilah nih, Prof. Kalau misalnya untuk mencapai sesuatu itu mungkin lebih mudah dibandingkan mempertahankan. Bagaimana kemudian kita mempertahankan swasembada beras ini naik level menjadi lumbung pangan dunia, Prof? Ya, ini saya kira sesuatu yang perlu kita garis bawahi bahwa swasembada beras di dalam, kalau kita bicara lumbung pangan,
Ya, bahkan kalau kita lihat 2045 itu kan visinya Indonesia menjadi lumbung pangan dunia. Nah, tentunya ini sebagai apa ya, istilahnya entry point ya, dengan status swasembada beras tadi. Seperti yang di awal kami sampaikan bahwa status atau situasi kondisi seperti ini yang harus kita pertahankan ya, berkelanjutan. Nah, karena pada saat kita bicara lumbung pangan dunia, apalagi ini parameternya itu tidak hanya cukup pada kuantitas, tidak cukup hanya produksi yang memenuhi kebutuhan, tetapi juga kita bicara tentang kualitas, karena kita masuk pada pasar internasional. Kemudian juga regulasi kemudian dan hubungan ya. Saya kira Pak Asmi juga tadi menyampaikan bahwa kita mau tidak mau Indonesia sebagai negara besar ya, yang punya pengaruh apalagi dengan jumlah penduduk yang sangat besar, urusan pangan ini menjadi sangat signifikan. Oleh karena itu harapannya di 2045 mulai dari sekarang pemerintah kita sudah menyusun satu roadmap ya, satu grand design untuk menuju lumbung pangan dunia. Saya kira itu ya mungkin yang perlu dipersiapkan, tetapi dalam jangka pendek tentunya mempertahankan swasembada pangan itu saya kira sesuatu yang harus. Oke. Ini tidak lagi hanya sekedar mimpi ya, karena kalau kita lihat produksi yang melimpah, stok beras yang saat ini tertinggi ya sepanjang sejarah, kemudian petani yang juga makin sejahtera, hingga regulasi yang berpihak, semuanya mengarah kepada satu kesimpulan bahwa swasembada pangan ini bukan lagi cita-cita, bukan lagi hanya mimpi, tapi proses nyata yang kini sudah berjalan. Terima kasih banyak Prof. Lilik. Pak Asmi, mohon maaf waktu kita sangat terbatas, tapi yang pasti penjelasan dari Pak Asmi dan Prof. Lilik ini menambah rasa optimistis kita ya terhadap swasembada pangan ini. Terima kasih banyak, sehat selalu Pak Asmi dan juga Prof. Lilik. Dan pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Seperti kata Putri tadi, ini tinggal menghitung hari saja untuk mengakhiri tahun 2025 ini. Dan bingung mau kemana ya kira-kira. Iya benar-benar, walaupun nggak cuti ya, tapi kan paling nggak bisa lah kita sempetin nanti pulang siaran ini kemana gitu. Kamu punya rekomendasi nggak? Punya, ini salah satunya adalah Taman Impian Jaya Ancol yang masih menjadi salah satu destinasi favorit bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk mengisi liburan akhir tahun ini, Putri. Iya, seru ya, nggak perlu jauh-jauh nih untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Karena di sini pengunjung bisa bermain di pantai, kemudian juga bisa menikmati banyak opsi lainnya. Di antaranya ada Ocean Dream Samudra Ancol. Nah, di Samudra Ancol juga banyak sekali pertunjukan menarik nih yang bisa kita nikmati untuk menghibur kita nih di akhir tahun. Mulai dari ada atraksi lumba-lumba, singa laut, kemudian keindahan biota laut yang ada di teater bawah air. Ocean Dream Samudra ini tidak hanya memberikan pengalaman liburan yang menarik, tapi juga edukasi seputar konservasi dan kehidupan satwa laut. Dengan begitu pengunjung, terutama anak-anak nih, dapat belajar sambil bermain di masa liburan akhir tahun. Dipersembahkan oleh Simpati. Nah, kita juga mau kasih referensi tempat wisata lainnya. Mungkin yang punya mimpi berkeliling dunia tapi cutinya sedikit gitu ya. Cuman 1 hari. Bener. Dan juga mungkin dompetnya tipis. Nah, nggak perlu jauh-jauh. Kita ajak Anda berkeliling dunia dalam 1 hari. Ini Mini Mania Puncak Bogor yang menghadirkan wisata edukasi dunia untuk anak-anak dan juga keluarga. Berlokasi di Puncak Bogor, Mini Mania menghadirkan replika situs warisan dunia dari 80 negara. Di lahan seluas 3 hektar tersebut, pengunjung diajak berkeliling dunia dalam 1 hari
disertai papan petunjuk dan penjelasan mengenai berbagai situs dunia di setiap miniaturnya. Tidak hanya miniatur situs wisata dunia, Minimania juga menyediakan area bermain anak seperti perosotan raksasa, menunggang kuda poni untuk anak-anak, serta skyride. Selain menghadirkan hiburan, Minimania juga menjadi wisata edukasi anak untuk menghabiskan waktu libur Natal dan juga Tahun Baru. Putri tertarik mau ngajak anaknya ke sana? Boleh, tapi mungkin akhir tahun ini ya kalau nanti dapat cuti ya. Masih berusaha ngajuin cuti padahal tinggal 3 hari lagi gitu ya. Gitu ya, lumayan banget loh, kan gak jauh juga dari Jakarta, gak jauh juga dari rumahnya Putri, sambil jalan-jalan. Ya, Bagus setidaknya- ya, tuh ada Taj Mahal, kemudian ada Gedung Putih juga di sana ya. Nah, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa kemudian info terbaru dari liburan akhir tahun di Minimania Cimory Bogor, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan rekan kami, ada Felicia Amelinda langsung dari lokasi. Felicia, seseru apa sih sebenarnya di sana dan kemudian bagaimana antusias dari masyarakat, kemudian keluarga, anak-anak yang datang ke sana di akhir liburan Tahun Baru dan juga Natal ini? Annyeonghaseyo Putri Celia dan juga pemirsa, saat ini saya lagi ada di Myeongdong, Korea Selatan. Tapi Korea Selatan ini ada di Indonesia pemirsa. Karena tepatnya saya lagi ada di Minimania Puncak Bogor, Jawa Barat. Yang mana ini kita bisa berkeliling dunia tanpa visa. Dan cuma 1 hari aja kita udah bisa lihat-lihat gedung-gedung yang menjadi ikon negara-negara di dunia. Karena di Minimania ini pemirsa ada lebih dari 80 negara yang menghadirkan miniatur-miniatur ikonnya untuk ditampilkan kepada para pengunjung, dan juga ini bisa menjadi wisata edukasi bagi anak-anak karena setiap miniaturnya ini ada penjelasannya nih, sejarah-sejarah singkatnya, kemudian ini namanya miniatur apa dan juga segala macamnya. Dan pemirsa, selain ada miniatur-miniatur dari berbagai negara, juga di sini ada berbagai macam permainan seperti perosotan raksasa, kemudian juga anak-anak bisa menunggang kuda poni dan juga ada yang namanya skyride. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Minimania Puncak ini pemirsa, kami akan berbincang langsung dengan Bapak Aditya Angga selaku Estate Manager dari Minimania Puncak Bogor, Jawa Barat. Selamat sore Pak Angga. Selamat sore Mbak. Ya, Pak Angga, ini kira-kira apa sih yang menarik dari Minimania Puncak Bogor ini? Oke, jadi Minimania Puncak ini menyuguhkan wisata edukasi khususnya untuk anak-anak dan keluarga, di mana anak-anak itu bisa berkolaborasi bersama keluarga dengan ayah ibunya untuk mengetahui mengenai landmark-landmark dunia, di mana ada tepatnya 83 miniatur yang tersebar dari seluruh dunia, seperti itu. Kira-kira yang paling ikonik dan juga yang menjadi minat bagi wisatawan ini area mana Pak? Kebetulan kita itu ada yang namanya Korean Town, ya, di mana Korean Town ini adalah suatu wahana baru yang kami luncurkan di bulan-bulan ini. Dan bisa dilihat di sekeliling kita, khususnya di belakang kita berada di Korean Town, di mana konsepnya di sini seperti negara Korea. Dan dilengkapi juga dengan activity Korean River Cruise, jadi pengunjung bisa menaiki perahu di area kawasan Korean Town. Seperti itu. Kalau tingkat okupansi dari masyarakat sendiri yang berdatangan ke Minimania ini selama libur Natal dan juga Tahun Baru bagaimana Pak? Untuk wisatawan memang pada saat libur Nataru ini memang cenderung meningkat. Kita itu bisa mencapai 5.000 sampai 6.000 pengunjung setiap harinya karena kami menawarkan dengan yang harga kompetitif juga seperti itu, dan memang aktiviti-aktiviti yang bisa dinikmati oleh pengunjung itu mulai dari rainbow slide sampai ke skyride dan lain-lain. Jadi memang lebih memberikan edukasi dan dengan harga yang terjangkau begitu. Pak, untuk jam operasionalnya sendiri selama libur Natal juga Tahun Baru, Minimania ini buka dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Kita opening jam 7 pagi sampai jam 6 sore gitu. Tapi untuk toko oleh-olehnya kita buka sampai jam 7 malam.
Terima kasih banyak Pak Angga atas waktunya. Silakan berkeliling lagi ya Pak ya. Oke. Nah, saya lihat Putri dan juga pemirsa, itu dia tadi langsung kita berbicara dengan Bapak Aditya Angga selaku estate manager dari Minimania Puncak Jawa Barat. Nah, sekarang pemirsa, saya juga mau liburan nih di Inggris, di Paris, di Jerman. Terus juga saya mau keliling ke Korea karena saya mau cari Kim Sok Jin di sini. Saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Dipersembahkan oleh Simpati. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ratusan sopir truk mengamuk di depan pintu masuk Pelabuhan Merak, Banten karena kesal tidak boleh menyeberang di Pelabuhan Merak terkait aturan SKB yang dibuat. Para sopir yang memarkirkan truk di depan pintu pelabuhan juga mengakibatkan jalan lumpuh total. Para sopir truk menyerbu kantor KSOP Banten untuk meminta agar SKB yang sudah dibuat didispensasi karena dua pelabuhan Ciwandan dan pelabuhan BBJ Bojonegara penuh, sedangkan pelabuhan Merak terlihat kosong. Pemirsa, kita hadirkan informasi dari wilayah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, di mana sejumlah warga Pelembayan, Kabupaten Agam tidak berani tinggal di dalam rumah pasca gempa pada Minggu pagi. Sejumlah warga di Nagari Solareh, Ayah, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam masih khawatir akan adanya gempa susulan pasca gempa 4,6 skala Richter yang mengguncang daerah tersebut. Tim BPBD Agam hingga dini hari ini memasang tenda pengungsian di kawasan terdampak gempa. Data BPBD mengatakan 39 rumah mengalami rusak sedang di Kecamatan Palembayan. Suara pedanda terdengar takzim ketika ritual sembahyang purnama dan tilem digelar di pura besar sebuah kampung. Rapalan mantra atau doa-doa suci yang biasanya akrab di telinga warga Pulau Dewata kini mengalun jauh dari tanah kelahirannya. Ini memang bukan di Bali, pulau yang setiap jengkal tanahnya meruat kesakralan prosesi Hindu Bali. Ini Desa Tomo, sebuah kantong transmigrasi di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Sampai 2025, sudah 40 tahun, tradisi dan budaya Bali tumbuh dan mengakar di Tomo. Gelombang pertama penduduk datang pada awal tahun 1983, membawa ingatan kampung halaman, sekaligus keberanian menata hidup baru, meninggalkan kenangan pura masa kecil untuk menyelami Tomo dengan tekad sederhana, membuka lahan kosong, lalu bertahan hidup sejauh mungkin.
Para transmigran Bali ini kini sebagian besar memiliki lahan perkebunan sawit. Mereka mengelola lahan dan hidup berdampingan dengan warga lokal yang mayoritas Muslim. Tidak ada jarak yang mengeras. Di Tomo, bunyi gending dan azan sama-sama menemukan ruangnya. Salah satu saksi hidup perjalanan panjang itu adalah Made Sukane Yasa, yang ketika tiba di Tomo masih berusia 7 tahun. Dari dulu kan di daerah kami di Bali masih belum ada kemajuan yang kehidupannya, taraf kehidupan masyarakat orang tua juga di daerah asal di Bali belum berkembang di Bali itu. Setelah mendapat informasi bahwa ada transmigrasi yang akan ditujukan ke Sulawesi Barat ini, orang tua kami mendaftar dan diberangkatkan ke Sulawesi Barat ini. Karena kita kan di dalam kita Bali masih cenderungnya juga hobinya ya tanam padi. Itu tidak bisa dilepaskan juga di samping budaya, di samping kebutuhan pangan kita, itu tidak bisa dilepaskan juga kalau kita teman dari masyarakat Bali Hindu. Kemudian di satu sisi kan ada juga lahan kering. Jadi yang kering inilah yang kita manfaatkan ditanami sawit. Awal-awalnya pada waktu tiba di pendaratan di unit pemukiman transmigrasi Tomo, luar biasa susahnya karena akses semua tidak ada, jalanan-jalanan masih kita jalan kaki, kemudian kehidupan kita juga di sini serba baru, serba susah juga karena awal-awalnya orang tua kami di sini itu kan ada semacam jatah hidup, namanya hidup juga dari pemerintah. Nah, selepas itu kehidupan kami juga setengah mati juga karena adaptasi dengan lingkungan baru, kemudian pembukaan lahan baru yang ada di daerah ini yang masih hutan, kemudian sering banjir juga di mana binatang-binatang buas masih banyak juga. Jadi memang situasi pada saat itu memang sangat sulit juga. Cuman karena kegigihan kami, begitu juga orang tua kami, bagaimana untuk bisa meningkatkan taraf hidup anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya ke depan, orang tua kami bisa bertahan di sini. Awalnya juga mencari pekerjaan harian-harian di luar desa Tomo ini karena kehidupan di sini awal-awalnya agak susah juga. Kerasnya hidup di tanah seberang tak membuat para transmigran Bali menyerah. Seiring waktu, kegigihan mereka selama bertahun-tahun membuahkan hasil. Kami dulu waktu trans ini ya artinya kita kan hamparan luas saja begitu. Ada juga hutan-hutan belantara begitu, kayak dibuka, kemudian ditanami semacam jagung, juga ada pisang, singkong untuk bertahan hidup dulu. Jadi kehidupan sawit berkembangnya ada masuk di wilayah Tomo ini sekitar tahun 2010. Kemudian seiring perkembangan juga, karena kita punya pemerintah, ada juga dari perusahaan mengembangkan perkebunan sawit, nah kita berupaya juga ikut di dalam program perusahaan itu dengan satu harapan bahwa kita ke depan bisa merubah nasib atau kehidupan kita, Pak. Semenjak ada kita mulai mengikut menanam sawit, taraf kehidupan kita mulai sedikit-sedikit membaik. Karena satu sisi kalau kita di Tomo ini kan ada sawah, kemudian kita juga tanam sawit, jadi saling menopang. Jadi untuk keseharian dibilang beras masih kita tidak beli, kemudian dari segi pemasukan sawit kan ada juga menunjang. Ya, kalau kita cermati secara sekarang ini, itu luar biasa juga perkembangan dari seandainya sawit tidak ada masuk di daerah kami, tentu tidak sesignifikan ini perkembangan penduduk desa Tomo ini. Sangat mendukung sekali. Pengaruh sawit pada perekonomian warga desa memang besar, dan produksinya meningkat terus dalam 3 tahun terakhir. Berkat sawit, ratusan miliar rupiah berputar menggerakkan perekonomian setiap tahunnya. Petani sawit juga tak pusing soal pemasaran. Transaksi pun cukup lentur, bisa dilakukan kapanpun, termasuk pada malam hari. Sudah begitu banyak pengepul yang menampung dan menyalurkan hasil panen ke perusahaan pengolah sawit. Ketika pagi datang dan hari berganti, Sukane Yasa masih tetap berharap
potensi besar sawit yang ada di desa mereka terus berkembang dengan masuknya perusahaan-perusahaan pengolah sawit baru. Kami sangat mengharapkan kalau ada investor yang perusahaan sawit yang mau berinvestasi di Desa Tomo, karena areal atau lahan sawit yang ada di Desa Tomo ini sangat luas, sehingga bisa untuk mendekatkan hasil masyarakat itu langsung diserap ke pabrik, kemudian bisa terjadi persaingan harga. Kalau kualitas sawit di Desa Tomo, menurut pengamatan saya, sangat bagus. Karena masyarakat Tomo ini sudah mulai paham tentang perawatan sawit. Bagaimana sawit itu bisa bagus, tentu kan dari perawatan. Baik dari segi kebersihan lahan, kemudian pemupukannya. Kini di tengah hamparan kebun sawit dan aroma dupa pura, Tomo tumbuh sebagai desa yang memadukan dua dunia. Tradisi Bali yang dibawa dari kampung halaman dan kehidupan agraris Sulawesi Barat. Harmoni itu tidak muncul begitu saja, dibangun oleh kerja keras, ketekunan, dan sikap saling menghormati. Perkebunan sawit Tomo bukanlah pemain kecil. Kabupaten Mamuju mencatat ada potensi produksi kelapa sawit sekitar 300.000 ton per tahun. Didukung pabrik pengolahan yang memiliki kapasitas hingga 45 ton per jam. Angka itu menjadikan Tomo sebagai simbol penting dalam rantai perkebunan Sulawesi Barat. Sekaligus bukti bahwa Transmigran Bali tidak hanya membentuk komunitas, tapi juga menggerakkan ekonomi daerah. Nyaris setiap hari, ada saja yang panen kelapa sawit, menciptakan antrean panjang truk-truk pengangkut menuju pabrik pengolahan minyak. Tak cuma buah dan inti sawit yang diekstraksi menjadi minyak nabati, limbah sawit pun memiliki nilai ekonomi besar. Itulah sebabnya sawit bisa disebut sebagai tanaman yang mendekati zero waste, sebab dari buah, cangkang, pelepah, batang sampai bungkil atau ampasnya bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Seperti di Kecamatan Tomo, memang itu daerah untuk pengembangan kelapa sawit. Karena di sana memang tidak jauh dari pabrik-pabrik pengolahan sawit. Sehingga memang ketika bisa kita kembangkan untuk masyarakat kita, masyarakat transmigrasi, maka tentunya akan membawa dampak yang sangat signifikan terhadap pengembangan ekonomi mereka. Ya, sawit itu cangkangnya, karena semua produk-produk sawit turunan-turunannya itu kan semua tidak ada yang tidak laku. Semuanya laku. Maka memang hari ini kalau kita lihat juga pergerakan harganya cukup bagus, dan itu membawa dampak yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mamuju secara khusus, di Provinsi Sulawesi Barat pada umumnya dari sawit itu. Pelabuhan Belang-Belang di Mamuju adalah saksi. Selain minyak sawit mentah dan bungkil, gunungan cangkang sawit tak berhenti bergerak melampaui batas desa, bahkan negara. Cangkang sawit atau palm kernel shell adalah satu byproduct industri sawit yang bernilai ekonomis paling tinggi dan serbaguna. Cangkang sawit umum dimanfaatkan sebagai bahan bakar biomasa, pengganti batu bara atau bahan bakar fosil lainnya di berbagai industri. Hal ini karena cangkang sawit memiliki nilai kalori yang tinggi, rendah kadar airnya, dan menghasilkan pembakaran yang lebih bersih. Tak heran puluhan ribu ton cangkang sawit rutin diekspor ke Jepang untuk digunakan sebagai bahan bakar industri. Harga ekspor 1 ton cangkang sawit dibanderol antara 80 hingga 110 US dollar, menjadikan Tomo sebagai salah satu simpul penting koridor ekonomi di Bumi Mandar. Jadi yang keluar di pelabuhan ini seperti CPO, cangkang, dan bukil. CPO-nya itu per kapal itu
kapasitas 3.000 ton. Nah, jadi untuk 1 bulan itu kadang 3 kapal, kadang 4. Nah, untuk pengapalan cangkang itu 10.000 per kapal. Tujuannya ke Jepang. Nah, sedangkan untuk bungkil itu tujuan ke Vietnam. Itu 3.000 ton per kapal. Dengan luas memadai, termasuk kedalaman laut yang mampu menampung kapal besar berkapasitas 10.000 ton, Pelabuhan Belang-Belang siap menjadi pintu masuk dan keluar berbagai komoditas unggulan Sulawesi Barat. Jadi kapal yang terbesar masuk di sini itu panjang 120 meter dengan rap 7 meter. Nah, kita punya kedalaman di sini untuk air surut itu 12 meter. Itu air tersurut. Air terpasang itu 14 meter. Jadi dengan kapal yang 7 rap itu masih aman. Jika Tomo menunjukkan bagaimana para transmigran Bali menaklukkan daratan lewat kebun-kebun sawit yang mereka rawat puluhan tahun, di pesisir Mamuju, sepenggal kisah perjuangan juga memberi warna lain bagi kanvas ekonomi Sulawesi Barat. Dari tanah di Tomo, pergerakan ekonomi mengalir ke air payau di desa Beru-Beru. Tempat udang faname mengambil peran sebagai komunitas yang menjanjikan. Di sini kondisi alam sangat mendukung. Salinitas pesisir yang stabil, iklim yang bersahabat, membuat hamparan tambak air payau menjadi jauh lebih sehat. Dokumen potensi perikanan Kabupaten Mamuju juga mencatat, kawasan ini berada di zona budidaya unggulan. Rencana strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat tahun 2023-2026 juga telah mengukuhkan udang faname sebagai komunitas pesisir prioritas. Seiring permintaan pasar yang terus bertambah, luas lahan budidaya udang air payau di Mamuju juga semakin luas. Berada di kisaran 1.800 hektar, termasuk tambak yang ada di Desa Bonda. Data pemerintahan Kabupaten Mamuju mencatat, total produksi udang air tawar dan payau ini mencapai 1.389 ton per tahun. Ini menjadi gambaran bahwa budidaya udang faname memang sedang menanjak. Seperti temuan tim ekspedisi Patriot di Mamuju, udang faname bisa bergerak dari potensi menjadi kekuatan baru komoditas Sulawesi Barat. Udang faname itu dia kebetulan sudah memang dikirimkan ke Makassar, dikirimkan kemana-mana, yang dia konsisten. Dia tetap stay on its path gitu loh. Sebenarnya kalau dikembangkan begitu, dia benar-benar bisa menjadi komunitas yang sangat besar. Bisa nih Mamuju ini tuh dijadikan sebagai sumber, sebagai tempat produksi dari si udang faname itu. Dia ibarat kata masih terselubung, belum terbuka sama sekali ke masyarakat itu begitu. Orang-orang pun yang ibarat kata jadi petani tambak, itu pun baru orang-orang yang sedikit sadar. Belum ada pengembangan sama sekali. Udang faname ini ternyata bisa lebih dari jempol kaki ukurannya. Ukurannya bisa sampai 25 sampai 33 gram per ekor kalau memang budidayanya tidak buru-buru. Nah, kebetulan di sini karena memang kondisi ekonomi ya, kalau dari yang kami dapatkan itu kondisi ekonomi yang memaksa masyarakat untuk menjual seadanya dulu. Padahal kan ini ladang investasi nih. Ketika udang faname ini benar-benar bisa tumbuh sampai seukuran jempol kaki tadi gitu loh Pak. Di antara petambak yang menjadi motor penggerak itu adalah Sudirman. Petambak yang telah bertahun-tahun bergelut di dunia perikanan ini meyakini udang faname adalah komoditas paling cocok untuk dikembangkan di pesisir Sulawesi Barat. Perawatannya tergolong mudah dan sederhana. Kelebihannya udang faname dia ini cepat pertumbuhan. Kalau umur 2 bulan sudah bisa panen, 2 bulan setengah, paling lambat 3 bulan. Kecepatan panen itu pula yang membuat Sudirman yakin udang faname amat potensial dilirik pemodal agar berkembang lebih jauh. Bersama petambak-petambak lain, Sudirman pun berani untuk memperluas jangkauan pasarnya. Terlebih bila dukungan pemerintah juga menguat.
Sejauh ini, Sudirman sudah diuntungkan dengan program Electrifying Agriculture dengan suplai 16,5 kV ampere. Sebelumnya, lantaran menggunakan genset diesel, setiap bulan Sudirman harus menghabiskan 1.382 liter solar atau hampir 9,4 juta rupiah hanya untuk memastikan aerator berputar dan udang bernafas. Itu biaya yang cukup besar untuk menstabilkan air. Tapi kini, seperti juga petambak-petambak lain, Sudirman bisa menekan biaya operasional menjadi sekitar 2,8 juta rupiah per bulan. Penghematan biaya yang bisa ditekan Sudirman mencapai angka 70%. Tentu saja Sudirman dan para petambak lain antusias bila ada investor yang tertarik dalam pembudidayaan udang faname, terutama untuk membuat sistem budidaya intensif dan otomatisasi, serta investasi pada fasilitas cold storage dan unit pengelolaan ikan menggunakan teknologi modern. Sanggupnya sih ya, tapi kalau masanya diusahakan ya bisa diusahakan nyampe timpa. Istilahnya ini bisa dikembangkan budidaya untuk pribadi mau sendiri tanpa dorongan dari pemerintah apa. Bisa saja kalau memang kita diperhatikan lah. Jangan sampai kita bilang sanggup baru ini yang tidak ya. Tapi kalau kita didukung sama pemerintah ya kenapa tidak, istilahnya itu yang kita cari memang. Dari sawit hingga udang di pesisir, pertumbuhan Mamuju menunjukkan ekonomi daerah ini tak berdiri di satu lanskap saja. Mozaik itu meluas lagi karena masih ada potensi lain yang menjanjikan, seperti budidaya minyak nilam di Desa Marano dan kakao alias pohon coklat di wilayah Kaluku. Di sini, kakao menjadi komoditas istimewa karena diminati Gen Z yang lahir di era 1997-2012. Para sa Beramati, hormat! Gerak! Sigap! Gerak! Sekolah Menengah Kejuruan Sulawesi Barat adalah bukti nyata bahwa kakao begitu istimewa di Sulawesi Barat. Di Kecamatan Kaluku telah berdiri sekolah khusus mempelajari budidaya kakao. Di sekolah ini, para siswa belajar secara teori dan praktik tentang penyesap aroma, menganalisa suhu, dan mempelajari bobot dan kualitas biji sebagai parameter jenis dan kualitas kakao. Tanaman kakao adalah tanaman yang menjadi komoditi andalan Sulawesi Barat selain kelapa sawit dan kopi. Kemudian Sulawesi Barat adalah penghasil kakao terbesar nomor 4 di Indonesia, setelah Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat telah menyumbang 10% produksi tanaman kakao secara nasional. Kemudian SMK Negeri Sulbar ini satu-satunya sekolah menengah kejuruan di Indonesia yang konsentrasi utamanya berada pada komoditi tanaman kakao. Jadi di program keahlian agribisnis tanaman itu kami ajarkan tentang salah satunya itu manajemen pembibitan. Jadi kami ajarkan tentang bagaimana menyiapkan bibit unggul yang baik. Kemudian kami mengajarkan tentang bagaimana pemeliharaan tanaman kakao yang baik. Kemudian kita ajarkan bagaimana SOP dan praktik pemanenan yang baik. Upaya ini tentunya kita harapkan agar menghasilkan lulusan yang terampil dan berkualitas, utamanya pada
keahlian pada tanaman kakao. Terjun langsung ke ladang kakao, belajar pembibitan, rawat, sampai memanen hasil adalah santapan sehari-hari siswa-siswi SMK Negeri Sulawesi Barat. Para muridnya memang memiliki minat yang besar pada tanaman kakao, di antaranya karena orang tua mereka memiliki lahan dan menjadi petani kakao. Saya tertarik ke sekolah SMKN Sulbar atau sekolah kakao karena saya ingin mengembangkan minat saya berkebun kakao. Karena orang tua saya juga berkebun kakao, saya ingin melanjutkan minat saya di sekolah ini untuk lebih mempelajari lebih dalam tentang kakao yang sudah dirintis orang tua, dan saya ingin mengembangkannya lebih dalam lagi supaya pengetahuan saya lebih berkembang, Pak, di dunia kakao. Tak cuma urusan tanam menanam, para murid juga diajarkan mengolah biji kakao menjadi produk siap saji. Misalnya bubuk coklat jahe, yang inspirasinya muncul saat pandemi COVID-19. Pembekalan ini menjadikan kakao bukan hanya tradisi bercocok tanam di bumi Manakara, tapi juga peluang usaha yang menjanjikan. Jadi di jurusan Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian, mereka menerima bahan baku dari agribisnis tanaman berupa coklat biji kakao. Kemudian program APHP ini selanjutnya melakukan pengolahan untuk menghasilkan bubuk kakao, bubuk coklat, itu kemudian diolah menjadi salah satunya produk coklat jahe. Coklat jahe ini adalah produk unggulan SMK Negeri Sulbar yang kemudian memiliki potensi investasi yang sangat besar, didukungnya lahan yang memadai, sumber bahan baku yang mencukupi, dan saya kira ini menjadi peluang juga untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Sulawesi Barat. Saya sendiri tertarik pada pertanian, khususnya di pengolahan hasil pertanian. Karena di pengolahan hasil pertanian kita diajari dari memilih bahan baku, pemilihan bahan baku untuk pengolahan, cara pengolahannya, terus sampai dalam pemasarannya. Saya di sekolah ini sudah mempelajari pengolahan coklat jahe, pembuatan aneka roti, sama pembuatan tepung pisang. Meski kakao sudah menjadi mesin penggerak ekonomi Mamuju, peluang investasi pada hilirisasi kakao masih terbuka lebar. Misalnya dengan membangun sentra pengolahan kakao, sehingga menghasilkan produk antara seperti kakao nips, pasta kakao, bubuk kakao, dan coklat batangan siap pakai. Nilai jual per kilogram produk olahan ini jauh lebih tinggi daripada biji kakao mentah. Terlebih, permintaan dunia akan produk kakao untuk industri makanan dan minuman, serta kosmetik terus meningkat. Maka begitulah Mamuju berdiri, bukan dengan mercusuar besar, tapi dengan banyak cahaya kecil yang saling menguatkan, termasuk harapan dengan masuknya sejumlah pemodal besar untuk memperkuat komoditas unggulan. Mamuju insya Allah sangat nyaman untuk investor, dan insya Allah kita ramah terhadap investor
Kenapa? Karena kita masyarakat Mamuju pada dasarnya ini masyarakat yang terbuka untuk siapa saja. Bahkan dalam pandangan kami, dalam budaya kami, jika ada orang yang sudah meminum airnya Mamuju, maka insya Allah itu orang Mamuju. Artinya kita melihat siapapun yang hadir di Mamuju untuk membawa kebaikan, kita akan terima dengan lapang dada dan hati terbuka, dan sangat welcome untuk persoalan seperti itu. Dan kita berharap mudah-mudahan bapak-bapak atau teman-teman investor bisa segera datang ke Mamuju untuk melakukan investasi pengembangan usaha mereka, terutama di bidang pertanian, di bidang perikanan, dan seterusnya. Sawit yang dirawat Transmigran Bali di Tomo, udang faname di pesisir Mamuju, nilam wangi di Marano, serta kakao yang dipelajari serius di sekolah vokasi Kaluku, semuanya adalah rajutan ekonomi Mamuju dari berbagai arah. Di darat, di pesisir, dan di ruang kelas, Mamuju sedang membuktikan satu hal. Masa depannya tidak hanya disusun, tapi juga dikerjakan hari demi hari, tangan demi tangan, untuk mengembangkan potensi kawasan ini menjadi nadi ekonomi Sulawesi Barat. Terlebih dengan dukungan sarana jalan raya, pelabuhan, bandara modern, dan konektivitas yang mumpuni, Mamuju siap membuka diri sebagai gerbang investasi ekonomi di Sulawesi Barat. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.